Mmm, Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oh ya, ada suaranya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, ini udah ada suaranya belum ya? Oke, udah ya. Terima kasih ya Mel, Rahma. Eh, oke, langsung aja aku bahas. Jadi, eh, perkenalkan, sebelumnya kenalin nama aku Restika Ausilia Farnisa, peserta magang MSIB batch keempat di Bisa AI Academy. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan diri untuk hadir pada webinar sore kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi tentang Build Brand Identity Your Product, atau bagaimana sih cara membangun identitas merek untuk suatu produk. Nah, eh, di sini kita masuk ke definisi dari brand identity itu sendiri. Nah, secara general, brand identity itu merupakan kumpulan elemen dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membangun citra serta persona untuk konsumen. Nah, jadi ketika sebuah brand itu sangatlah udah populer, udah kuat gitu, maka konsumen akan dengan mudah untuk mengenali suatu produk. Misalnya sebut saja brand-brand terkenal seperti Samsung ataupun Apple, di mana kita akan mengenalnya sebagai perusahaan produsen alat komunikasi. Nah, jadi kalau identitas merek itu seperti apa ya, kayak wajah dari sebuah merek. Nah, merek itu konsep ya atau yang memiliki filosofis gitu. Sedangkan identitas merek itu adalah komponen visualnya dari merek yang mewakili ide-ide yang lebih besar lagi. Nah, terus di sini menurut si Wijaya dalam Firmansyah itu definisi dari brand identity sendiri adalah identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut sehingga konsumen itu mudah mengenali dan membedakannya dengan merek atau produk lain seperti contohnya logo, warna, kemasan, lokasi, identitas perusahaan yang memayunginya, lalu ada slogan dan juga lain sebagainya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa brand identity itu sendiri adalah identitas fisik suatu brand atau produk sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakannya dengan produk lain yang dapat berupa logo, simbol, warna, kemasan, identitas perusahaan, slogan, dan sebagainya untuk menciptakan kekhususan yang memperkuat perspektif brand dalam mewakili konsep masyarakat, konsumen, ataupun organisasi, segmen pasar, dan lingkungan lain yang sesuai sehingga merek itu dapat diterima oleh konsumen, bahkan juga bisa lebih unggul dari kompetitor atau pesaingnya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang menyamakan identity brand identity dengan brand image atau citra merek. Sebenarnya mereka itu memiliki persamaan, tapi nyatanya tuh mereka keduanya itu berbeda. Jadi kalau brand identity itu adalah identitas yang dikenalkan perusahaan pada pembeli atau konsumen. Nah, umumnya itu dia berupa logo, personality, hingga relasi. Nah, sedangkan brand image itu sendiri adalah kesan. Jadi, pandangan atau image yang dimunculkan oleh brand di masyarakat itu sendiri. Nah,
Untuk lebih jelasnya, di sini ada perbedaan brand identity dan juga brand image. Nah, kalau brand identity itu dalam secara arti umum, mereka itu membentuk citra terbaik di hadapan konsumen. Maksudnya gimana sih pemilik brand itu berusaha untuk membentuk pendapat ataupun opini di masyarakat. Nah, kalau brand identity itu gimana sih cara perusahaan membentuk citra terbaik mereka di hadapan oleh para konsumen ataupun masyarakat. Nah, biasanya itu dilakukan dengan serangkaian promosi, pembuatan iklan, pembuatan logo, tagline, dan juga personanya. Nah, sedangkan kalau brand image dalam arti umum itu mereka itu sesuai dengan pendapat konsumen ataupun masyarakat, di mana pendapat itu adalah bentuk dari respon atau tanggapan dari usaha yang dilakukan oleh brand dalam membangun citra mereka. Lalu yang kedua ada kontrol. Nah, sedangkan kalau brand identity itu dikelola sendiri sama perusahaan. Nah, jadi baik brand image ataupun brand identity itu memiliki kontrol yang berbeda-beda. Nah, kalau berdasarkan logonya, di brand identity itu masyarakat nggak tidak bisa mengontrol brand identity milik perusahaan. Segala hal yang terkait dengan brand akan dikelola atau dibuat sendiri oleh perusahaan. Sementara kalau kontrol pada brand image itu di mana pemilik brand itu tidak punya kontrol terhadapnya. Maksudnya persepsi atau opini masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan pandangan masing-masing masyarakat itu sendiri. Pemilik brand hanya bisa berusaha memperbaiki atau mengubah citra jika ingin apa ya persepsinya masyarakat itu bisa berubah, bisa bagus ke perusahaan itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu ada fokus. Nah, kalau fokusnya pada brand identity itu memiliki fokus agar terlihat lebih baik atau lebih unggul. Nah, kalau brand identity itu mereka memiliki fokus untuk agar gimana sih caranya agar perusahaan itu bisa lebih baik dibandingkan kompetitor. Nah, selain itu dilakukan bagaimana sih caranya untuk menarik konsumen untuk mengenal langsung melalui transaksi mereka. Nah, sedangkan kalau brand image itu sendiri fokusnya itu pada reputasi, kredibilitas, dan juga profesionalisme yang dimiliki oleh brand perusahaan itu sendiri. Nah, lalu yang keempat itu ada komponen. Jadi yang keempat itu ada komponen. Komponen pada brand identity itu memiliki elemen fisik yang bisa dilihat, didengar, dan juga dibaca oleh masyarakat. Sedangkan kalau komponen pada brand image itu dia memiliki komponen yang jauh lebih banyak. Komponen yang lebih banyak karena ya persepsi yang dimiliki masyarakat itu tergantung sama interaksi seintens apa, sejarang apa gitu, sesuai dengan intensitas dari interaksi antara konsumen dengan si perusahaan itu. Nah, terus kalau yang faktor penentu yang terakhir brand identity itu bagaimana sih presentasi dari si masyarakat. Selama dilakukan dengan baik, dilakukan dengan cara menarik, lalu juga peluangnya berhasil, maka akan semakin besar peluangnya. Sedangkan kalau brand image itu ditentukan, faktor penentunya ditentukan oleh pengalaman dari konsumen setelah melihat iklan atau bisa juga setelah mereka mencoba menggunakan produk atau jasa si perusahaan tersebut. Lanjut, ada karakteristik dari brand identity. Yang pertama itu karakteristik itu kayak apa ya? Kayak ciri-ciri yang dimiliki oleh brand identity itu dia bersifat memorable. Jadi memorable maksudnya elemen brandnya itu harus gampang dikenali, gampang diingat sama masyarakat oleh konsumen. Karena hal tersebut dapat mendukung tingkat ekuitas merek yang bertujuan untuk mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness pasar itu sendiri. Lalu yang kedua itu bersifat meaningful. Meaningful artinya si elemen brand ini harus mempunyai kredibilitas dan juga daya sugestif. Misalnya dapat apa ya bersifat
menyenangkan atau menarik, serta kayak makna dalam image visual dan juga verbalnya itu sendiri. Lalu yang ketiga itu bersifat transferability. Maksudnya brand identity itu harus bersifat mobile, baik dari sisi kategori produk maupun batasan geografis maupun budaya. Jadi mudah dijangkau gitu, fleksibel. Terus ada yang keempat, ada adaptability. Nah, di sini maksudnya elemen brand itu harus bersifat fleksibel agar dengan gampang lebih mudah diperbarui dan juga disesuaikan dengan konteksnya. Lalu yang kelima itu bersifat protectability. Jadi brand identity itu elemen brand harus memiliki sifat aman baik secara hukum maupun kompetitor atau dengan pesaingnya gitu. Nah, karakteristik ini dapat dijadikan indikator untuk pengukuran dan juga penilaian dari brand identity yang tengah dirancang atau sedang diteliti oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada 10 elemen penting dalam brand identity. Yang pertama itu ada logo. Nah, logo itu merupakan bagian yang paling penting ya dari brand identity. Jadi meskipun logo itu bukan keseluruhan dari identitas sebuah merek, namun logo itu elemen penting dalam proses branding. Nah, logo itu bagian yang paling dikenal dari sebuah merek. Di mana logo itu hampir semua yang berhubungan dengan bisnis dan produk, mulai dari produk, media sosial, website, media promosi, kartu nama, proposal kerjasama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu bentuknya. Bentuknya itu harus menarik, di mana bentuk yang menarik itu mempunyai fungsi yang sama pentingnya dengan sebuah logo, di mana bentuk yang menarik menjadi penentu keputusan awal mengapa seorang konsumen itu memilih atau memutuskan untuk membeli produk perusahaan tersebut atau produk bisnis kalian. Nah, bentuk yang menarik ini bisa mencakup dari bentuk luar fisik dari produk tersebut, misalnya kemasannya, atau misalnya dari cara penyajiannya, interior tokonya, desain website, desain media sosial, penampilan karyawan, serta layanan kepada konsumennya. Terus ada warna. Nah, di sini katanya ada yang studi mengatakan bahwa dampak warna pada pemasaran menyatakan bahwa 90% orang akan mengambil keputusan secara cepat untuk membeli produk atau tidak karena alasan warnanya. Jadi kalau misalnya warnanya gelap, kesannya tuh kayak kurang enak dipandang gitu kan. Kalau cerah kan mungkin orang akan lebih tertarik, lebih semangat gitu untuk dan juga tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, produk dengan warna yang lebih menonjol dari yang lain dikatakan dapat lebih dikenali dan juga diingat oleh konsumen. Selain itu, warna juga mempengaruhi bagaimana sih konsumen melihat kepribadian dari merek tersebut gitu. Lalu yang keempat ada bahasa. Nah, dalam brand identity itu bahasa harus sesuai dengan identitas merek. Apabila identitas yang dibangun adalah merek yang mewah misalnya, maka gunakan pakai bahasa yang formal, pakai bahasa yang profesional. Namun kalau jika identitas yang dibentuk itu lebih casual atau kayak biasa gitu, maka cobalah untuk lebih banyak bicara menggunakan bahasa yang lebih akrab, lebih santai gitu. Lalu yang kelima ada elemen template, di mana brand identity itu biasanya ditemukan dalam hal surat menyurat dan dokumen. Nah, dalam bisnis pastinya pernah kan kalian kayak mengirim email, membuat kartu nama atau dokumen. Nah, tentu sebelum itu harus membuat template untuk semacam hal demikian, karena jika kalian melakukan itu akan memberikan tampilan dan nuansa yang lebih terpadu, lebih kredibel, dan juga lebih kesannya profesional gitu. Next. Nah, terus yang keenam ada konsistensi. Nah, konsistensi itu menjadi elemen yang dapat menumbuhkan atau bahkan bisa menjadi penghancur identitas merek. Nah, karena konsisten itu dibutuhkan dalam seluruh elemen pembentuk identitas, di mana si pebisnis ini harus konsisten ketika menentukan tujuan merek, logo, penggunaan warna, bahasa, template, kualitas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada fleksibilitas. Konsistensi itu memang yang diperlukan, namun
juga harus dibarengi sama yang namanya fleksibilitas, di mana si pebisnis itu harus fleksibel dalam mencapai hal-hal yang baru di masyarakat yang bisa dimasukkan ke dalam produk demi meningkatkan kualitas. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian dalam promosi, slogan, dan bahkan memodernisasi serta modifikasi identitas untuk membuat konsumen lebih tertarik gitu. Lalu yang ke-8 ada dokumen. Nah, yang paling efektif untuk memastikan bahwa identitas merek itu dibangun dengan konsisten adalah dengan membuat seperangkat pedoman atau dengan mendokumentasikan segala hal yang harus dan juga yang tidak boleh dilakukan. Lalu dengan menciptakan panduan yang jelas dan terpadu akan memudahkan si pemasar itu dalam membangun identitas merek agar terus sejalan dengan identitas yang telah ditentukan. Lanjut yang ke-9 itu elemen emosi. Nah, sesuatu akan lebih dikenal dan juga terasa lebih dekat jika kita tuh terhubung secara emosional, di mana identitas merek yang kuat dapat membangun hubungan emosional dengan si konsumen, dengan masyarakat. Hal ini merupakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih langgeng antara konsumen dengan si perusahaan atau dengan si bisnis. Terus yang ke-10 ada elemen promosi. Nah, promosi ini pastinya kalau misalnya kita menjual produk harus yang namanya promosi. Apalah artinya kalau misalnya membuat desain yang udah cantik, udah menarik, tapi tidak kita promosikan kepada orang-orang. Nah, dengan promosi ini merupakan cara yang harus ditempuh untuk memperkenalkan merek kepada target pasar. Jadi orang ataupun masyarakat bisa mengetahui bagaimana sih identitas merek yang bisnis punya gitu. Lanjut di sini masuk kenapa sih brand identity itu penting atau kenapa perlu adanya brand identity. Jadi karena brand identity itu merupakan perwujudan dari secara nyaris seluruh bisnis dan apa yang bisnis melakukan. Aspek ini dapat menjadi dorongan bagi para pelanggan agar meningkatkan loyalitas mereka terhadap brand yang kita miliki. Oleh karena itu, brand identity itu punya peran penting bagi masa depan sebuah bisnis. Lanjut di sini lebih detail lagi kenapa sih brand identity itu penting bagi sebuah bisnis. Yang pertama karena merupakan wajah dari suatu bisnis. Jadi persaingan di dalam dunia bisnis ini terus bergulir seiring perkembangan zaman. Dimana contohnya dalam 10 tahun yang lalu BlackBerry menjadi brand penguasa pada industri telepon genggam seluruh dunia sampai akhirnya digulingkan oleh brand-brand lain seperti Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, siklus seperti ini terus berjalan pada berbagai macam industri, namun untuk bisa bertahan lebih unggul, kita harus menggunakan brand identity sebagai wajah dari suatu bisnis gitu. Lalu yang kedua, untuk memudahkan brand awareness perusahaan, di mana ketika suatu brand memiliki identitas yang kuat, maka produk yang dimiliki itu akan lebih mudah untuk menguasai pasar persaingan, di mana hal ini mendukung proses awareness yang dimiliki oleh para konsumen sehingga secara mudah dapat mengingat produk dari brand tersebut. Di mana contohnya brand dengan identitas dan awareness yang kuat itu ada pada perusahaan Coca-Cola. Di mana ketika seseorang menginginkan minuman bersoda, pilihan nomor 1 yang sering terbesit dalam pikirannya itu adalah produk minuman dari Coca-Cola. Terus yang ketiga ada impresi terhadap pelanggan, di mana setiap brand tentu kan menawarkan produk dengan fitur ataupun pelayanan yang berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian dapat membangun impresi kepada setiap pelanggan yang pernah membeli ataupun menggunakan jasa dari brand tersebut, di mana kualitas yang diberikan akan sangat bergantung pada impresi yang didapatkan. Selain itu, impresi juga akan memberikan proses marketing word of mouth dari para pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk dari brand tersebut. Nah, terus yang keempat itu dapat memiliki nilai trust atau kepercayaan dari para pelanggan. Di mana
brand identity tidak selalu kan menampilkan produk dan logo, namun juga ada yang namanya customer experience yang didapatkan oleh para pelanggan, di mana ketika seseorang pasti kan pernah membeli produk atau menggunakan jasa dari brand tersebut berdasarkan pengalaman yang memuaskan atau yang tidak menyenangkan. Maka dengan pengalaman yang memuaskan itu dapat meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Dan apabila hal itu sudah terjadi, maka mereka akan memiliki kepercayaan atau trust, sehingga ketika konsumen tersebut membutuhkan produk yang sama, pastinya si konsumen tersebut akan mengutamakan atau memprioritaskan produk dari brand yang telah ia percayai kualitasnya gitu. Selanjutnya ada manfaat dari brand identity. Yang pertama itu membuat bisnis lebih berkesan, di mana faktanya banyak konsumen yang meluangkan waktu mereka untuk meneliti dan membandingkan produk yang mereka butuhkan. Nah, caranya itu mungkin dengan menggunakan pilihan font, warna, juga logo yang standar untuk mempresentasikan bisnis. Terus mengembangkan identitas bisnis dengan menggunakan secara konsisten, membantu pelanggan mengingat bagaimana sih siapa perusahaan tersebut gitu. Lalu manfaat yang kedua adalah membangun loyalitas dan juga kepercayaan. Salah satu cara untuk membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan memiliki keunikan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis kompetitor. Nah, brand yang kuat itu bisa menyampaikan nilai-nilai yang membangun hubungan secara emosional dengan pelanggan. Apabila hal ini dapat menarik pelanggan, terutama mereka yang memiliki nilai yang sama dengan bisnis, jenis koneksi ini memudahkan Anda untuk mengembangkan bagaimana hubungan jangka panjang dengan pelanggan tersebut yang mengarah pada loyalitas atau kayak rasa kepercayaan dan juga rasa loyal konsumen kepada si pebisnis itu. Terus yang ketiga ada meningkatkan penjualan. Di mana dengan meningkatkan nama brand, penjualan pastinya akan meningkat. Karena semakin banyak konsumen yang mengetahui dan percaya pada produk atau layanan yang diberikan, hal ini juga akan membantu menjangkau orang lebih banyak dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan yang berakhir dalam membantu pertumbuhan perusahaan yang lebih lanjut. Lalu yang keempat itu membuat perusahaan terlihat lebih profesional. Misalkan ketika calon pelanggan melihat brand identity yang secara konsisten digunakan pada kartu nama, atau tampilan situs web, atau profil media sosial, maka mereka mendapatkan image perusahaan yang lebih layak gitu, di mana pelanggan juga akan tidak ragu untuk membayar perusahaan yang terlihat lebih mapan, lebih sukses. Gitu. Lalu yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Nah, dalam hal ini, brand perusahaan adalah aset yang tak terwujud namun sangat berharga, di mana perusahaan yang memiliki brand identity yang baik memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sejenis. Yang keenam, membantu memperkenalkan produk baru di masa mendatang. Setiap bisnis ingin mengembangkan bisnisnya di masa depan. Nah, memiliki brand identity yang baik dapat membantu Anda memperkenalkan produk baru di masa mendatang. Bahkan produk baru yang diperkenalkan itu bisa mendapatkan popularitas karena dikaitkan dengan brand bisnis kalian dengan yang sudah dikenal sebelumnya oleh si konsumen. Lanjut, bagaimana sih membuat dan merancang brand identity? Yang pertama itu harus dengan brand positioning yang harus jelas. Lalu yang kedua dengan riset pasar secara menyeluruh. Yang ketiga dengan brand personality atau kepribadian merek. Yang keempat tadi dengan logo yang mudah diingat. Yang kelima palet warna yang menarik. Dan keenam tipografi profesional. Dan yang ketujuh gunakan grafis pendukung. Nah, ini contoh dari logo-logo yang yang mudah diingat oleh masyarakat seperti Disney, Amazon, sama Apple. Nah, salah satu caranya bagaimana dalam merancang brand identity atau membuat brand identity itu dengan melakukan desain produk. Nah, di sini menurut si Kotler, desain produk itu adalah keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan. Desain produk yang baik di mana dapat menarik perhatian untuk melakukan pembelian, meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan menyesuaikan nilai terhadap
sasaran yang diinginkan. Nah, di sini desain sistem yang dimiliki beberapa perusahaan startup itu mereka melakukan namanya brand dan juga identity, di mana perusahaan startup itu memiliki banyak produk yang mereka memikirkan bagaimana sih brandnya, bagaimana identitas dari merek suatu perusahaan tersebut di awal perancangan dan desain sistemnya. Nah, dengan adanya brand identity ini akan menjadikan semua produknya itu dapat dikenal dan juga diingat oleh konsumen. Di mana brand identity ini kan seperti apa sih produk kita dilihat mereka, mulai dari layoutnya, dari format desainnya, hingga bahasa yang digunakannya. Lalu yang menggunakan color, atau warna, di mana perusahaan itu mementingkan warna menjadi komponen yang sangat perlu di desain sistem. Di mana ketika mendesain suatu produk, pasti tentunya kita mencocokkan warna agar menarik untuk dilihat. Biasanya warna yang dikategorikan itu yaitu ada primary color, ada secondary color, ada complementary color, dan juga ada text color. Lalu yang ketiga itu ada tipografi. Nah, pada bagian ini di mana kalian harus menentukan font yang digunakan untuk seluruh produk digital. Umumnya setiap produk ini memiliki 2 font yang digunakan dengan pengkategorian title, heading, dan juga button text. Kemudian subheading, paragraph text, dan button text. Lalu ada button. Elemen button ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu tindakan atau menavigasi ke halaman lain. Nah, button ini merupakan komponen terpenting dan juga bersifat tricky karena harus dirancang atau harus ditetapkan dengan hierarki yang jelas. Selain itu, button itu memiliki beberapa style dan juga untuk berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, button itu biasanya dibuat mewakili ukurannya, terus kegunaan, dan juga state-nya. Lalu ada yang kelima itu ada iconography. Nah, untuk icon, pilihlah icon yang dapat digunakan untuk keseluruhan produk dan sesuai dengan brand identity perusahaan atau startup tersebut. Nah, kemudian pastikan untuk menggunakan icon yang sama secara konsisten saat mewakili tindakan atau persyaratan yang serupa. Misalkan icon logout di profile dan juga di menu bar harus menggunakan icon yang sama karena sama-sama mengartikan untuk logout. Nah, di sini ada pentingnya desain produk. Desain produk memegang peranan penting apakah pembeli itu akan membeli produk tersebut ataupun tidak. Nah, desain produk ini menjadi solusi pendukung dalam meningkatkan penjualan produk. Dan hal ini yang menjadikan proses desain produk itu sangatlah penting. Nah, berikut ini ada tahapan proses desain produk. Yang pertama dengan cara menetapkan visi produk, di mana tahapan paling awal dari proses desain produk itu dengan bagaimana sih kita menetapkan visi dari produk itu sendiri. Apa yang kalian inginkan dari produk tersebut dan apa yang ingin diberikan dari produk tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian ditetapkanlah visi yang menjawab semua pertanyaan dari produk tersebut. Nah, kita pikirkan gimana strategi dan visi produk yang akan bisa meningkatkan penjualan si produk melalui sebuah desain produk. Gitu. Lalu yang kedua dengan cara melakukan riset produk. Nah, proses riset produk ini dapat memperkuat visi produk yang telah visi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalian bisa bertanya kepada konsumen atau kepada masyarakat secara luas tentang produk yang kalian miliki. Nah, dengan riset produk ini akan menentukan proses selanjutnya, terutama dalam proses pembuatan ide dan juga konsep desain produk itu sendiri. Lalu yang ketiga itu dengan membuat ide dan juga konsep. Nah, berdasarkan visi yang telah ditentukan dan juga hasil dari riset produk itu, kalian bisa membuat ide dan juga konsep awal dari desain produk. Nah, proses desain produk ini akan menjadikan ide abstrak menjadi sebuah desain yang berbentuk real. Pembuatan ide yang bisa kamu lakukan itu seperti contohnya sketching, wireframing, atau storyboard. Gitu. Lalu yang keempat
membuat prototype desain. Nah, proses desain produk dalam tahap pembuatan ide diimplementasikan pada tahapan ini, pada tahapan prototype, yaitu yang dimaksud dengan prototype itu adalah contoh dari desain yang telah kamu buat. Nah, dalam proses ini kalian harus mulai menciptakan desain produk yang merupakan sebuah solusi untuk produkmu. Nah, ide dan konsep yang telah matang ini bisa langsung digarap menjadi sebuah prototype. Dan dengan membuat prototype, kalian bisa melihat apa saja sih kekurangan atau kelebihan dari ide dan konsep desain kalian. Mulai dari mungkin dari tes desain dan validasi, lalu kekurangan-kekurangan yang ada itu kalian bisa langsung perbaiki. Yang kelima ada uji tes desain. Nah, tes desain itu merupakan tahapan yang paling penting dalam rangkaian proses desain produk, yaitu dalam tahap tes desain, karena prototipe desain yang telah kamu buat itu harus mendapatkan respon dari konsumen dan juga publik secara luas. Nah, hal ini tentu saja sebagai sebuah uji coba untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari desain produk yang telah kalian buat. Nah, jika desain yang kamu rancang itu memang dipikirkan secara matang dengan ketelitian yang tinggi dan rancangan yang kompleks, kalian mungkin akan mendapatkan respon dari konsumen dan bisa minta langsung pendapat dari mereka. Lanjut yang terakhir ada peluncuran desain. Nah, ini adalah tahapan final dari proses desain produk. Dimana setelah kalian melakukan tes desain dan melakukan validasi, kalian bisa melakukan peluncuran desain. Dan kalian jangan lupa untuk melakukan sesering mungkin. Nah, hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengingat produk kalian. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, bisa langsung di kolom chat ya. Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Oke, ya sebelum Lebaran saya mengucapkan bila ada salah kata ataupun perbuatan yang mengena di hati, saya minta maaf ya teman-teman. Oke, kalau karena nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Oke teman-teman, kalau ada salah kata mohon dimaafin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa ngisi kuesioner webinarnya buat sertifikat. Terima kasih teman-teman yang udah join.